Salam damai dan sejahtera dari Tuhan beserta kita sekalian. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, minggu ini kita ada pada minggu Advent yang pertama. Sebelum pemberitaan firman Tuhan berlangsung, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Yesus Kristus penyelamat dunia, kami bersyukur pada tahun ini Tuhan pimpin kami memasuki masa raya Advent sebelum perayaan Natal tiba, supaya kami kuat dan penuh semangat untuk menjalani masa raya Advent yang pertama, tanggal 3 sampai 9 Desember. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya berita Advent di minggu pertama ini dapat kami dengar, kami ceritakan, kami kerjakan dalam hidup, kerja, dan pendapatan kami bersama-sama. Ya Roh Kudus, datanglah. Amin. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Saudara-saudara yang berbahagia, ialah yang membaca, mendengar, dan merenungkan, melakukan berita Advent dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, salam Advent tahun 2023 untuk kita sekalian. Kita mesti sepakat, menjadi kecil itu tidak menyenangkan. Menjadi kecil itu biasanya akan diabaikan. Orang akan memilih bagian yang paling besar daripada mau memilih bagian yang kecil. Orang akan memperhatikan kaum yang besar, lalu mengalihkan perhatian daripada kaum yang kecil. Kota besar akan selalu diperhatikan, maka tidak heran kota besar akan cepat maju bila kita bandingkan dengan kota-kota yang kecil, apalagi kota-kota yang terkecil akan lambat dalam kemajuan di segala bidang kehidupan. Singkatnya, tidak ada gunanya bagi manusia di zaman modern ini yang mau memberikan perhatian pada hal-hal yang terkecil. Ada banyak orang yang percaya dan merasa diri kecil ketika dia menyadari keterbatasannya. Ada orang yang merasa diri minder ketika dia mengetahui keterbatasan dirinya. Padahal ada banyak fakta yang berbicara tentang yang dilupakan manusia justru diperhatikan Tuhan. Yang dibuang manusia justru dipilih oleh Allah. Orang yang sebelumnya tidak dianggap, orang yang sebelumnya disepelekan, pada akhirnya menjadi pemimpin yang besar.
Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, minggu ini kita bersama merenung kitab Mika pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nabi Mika bukan nabi besar seperti Nabi Yesaya atau Nabi Yeremia atau Nabi Yehezkiel. Nabi Mika disebut nabi kecil karena kitab Mika hanya terdiri dari 7 pasal. Dan Nabi Mika berasal dari sebuah kampung kecil yang bernama Moreshet Gad. Kita dapat baca dalam Mika pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 14. Walaupun sebagai nabi kecil dan berasal dari kampung terkecil, tetapi Nabi Mika menentang. Bahkan dia mengutuk pemimpin-pemimpin Yahuda yang jahat. Nabi Mika mengutuk nabi-nabi palsu. Nabi Mika menentang, bahkan mengutuk imam-imam yang fasik. Dia juga menentang, bahkan mengutuk pedagang-pedagang yang tidak jujur. Nabi Mika juga menentang, bahkan mengutuk hakim-hakim yang suka menerima suap. Nabi Mika menentang dosa. Nabi Mika menentang keserakahan. Nabi Mika menentang ketidakadilan. Nabi Mika menentang penyembahan berhala. Dan Nabi Mika menentang penindasan kepada para petani Yahudi. Nabi Mika punya keberanian yang maha hebat. Dia mengkritik pemimpin-pemimpin yang berada di kota Yerusalem dalam situasi dan kondisi ketika para pemimpin umat berlaku jahat. Nabi Mika bernubuat tentang Betlehem Efrata, satu kaum terkecil di antara kaum-kaum Yehuda yang besar. Artinya, dari semua kaum Yehuda yang ada di tanah Yehuda, kaum yang paling kecil adalah kaum yang ada di Betlehem Efrata. Berbeda dengan Yerusalem, Yerusalem adalah kota yang indah, kota yang besar, kota yang menarik, dan kota yang menjadi pusat pemerintahan. Karena para pemimpin negeri berlaku jahat, maka Allah meninggalkan mereka, dan Allah mendatangi Nabi Mika untuk menubuatkan, untuk menyuarakan tentang bangkitnya seorang raja, Sang Mesias akan datang dan memerintah Israel yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti Raja Sang Mesias ini sudah ada jauh sebelumnya. Oleh karena itu, pemimpin dan umat Israel yakin apa yang dinubuatkan Nabi Mika tentang kedatangan seorang raja, Sang Mesias yang diurapi, yang akan memimpin dengan adil, yang akan memimpin dengan benar, dan yang akan memimpin bangsa-bangsa dengan bijaksana. Saudara-saudara, dari firman Tuhan
Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di minggu pertama masa raya Advent tahun 2021-23, tanggal 3 sampai tanggal 9 Desember tahun 2023. Pertama, Tuhan dapat mengubah yang kecil menjadi besar. Tuhan dapat mengubah yang tidak dianggap menjadi terkenal. Itulah fakta kehidupan sepanjang abad dan di segala tempat. Khusus kita di tanah ini, ada banyak anak negeri yang tadinya tidak dianggap, akhir-akhir ini telah terkenal. Ada banyak kampung-kampung terkecil di tanah Papua telah menjadi kota-kota baru bagi kehidupan bersama. Itu realita hari ini. Maka di minggu Advent pertama tahun 2023, kita mesti belajar untuk tidak lagi merasa diri kecil. Kita mesti belajar untuk tidak lagi merasa minder karena tidak punya apa-apa. Kita mesti belajar untuk tidak lagi memvonis diri sendiri karena tidak bisa kerja dengan adil, benar, dan bijaksana. Kita mesti percaya bahwa Tuhan dapat mengubah yang kecil menjadi besar. Tuhan dapat mengubah yang tidak dapat berbuat apa-apa menjadi pribadi yang memiliki kualitas diri yang hebat. Karena pribadi itu bergaul dan bekerja sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupan, kita mesti tidak usah mengejar popularitas. Tidak usah berusaha mencari yang besar. Tetapi lakukan saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara-saudara. Lakukan semuanya itu dengan baik dan benar di mata Tuhan. Maka saudara akan berharga di mata Tuhan. Jika saudara-saudara hanya berjuang untuk bekerja dan baik di mata manusia, maka harga saudara hanya ada pada mata manusia. Tuhan mengalihkan matanya pada saudara-saudara, dan harga itu tidak ada. Jika saudara berharga di mata Tuhan, maka Tuhan dapat mengubah kehidupan saudara ke arah yang lebih baik. Urung mimpi saudara-saudara untuk menjadi terkenal dengan gaya menyogok orang. Urung angan-angan saudara-saudara menjadi terkenal dengan gaya menjatuhkan orang. Urung gerakan menjadi terkenal dengan gaya ritual mistik. Itu semua tidak abadi. Sebaliknya, kebesaran dan keabadian kita yang sejati hanya di dalam Tuhan. Yesus Mesias yang sudah datang, sedang datang dan akan datang. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia yang memberikan kebesaran, ketenaran, keabadian bagi seisi dunia ini. Hal kedua yang perlu kita
renungkan dan kerja bersama di masa raya Advent yang pertama tahun 2023 adalah ketika pemimpin tidak lagi menjalani kehidupan sebagai pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mencabut otoritas kepemimpinannya dan mengalihkan kepemimpinan itu kepada yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika ada kesempatan menjadi pemimpin, laksanakan tugas itu dengan baik dan benar. Sebab ternyata di dalam sejarah kehidupan manusia, di sepanjang abad dan di segala tempat, ada tangan perkasa Tuhan yang dapat mencabut otoritas kepemimpinan manusia. Dan bagian ini tidak dapat disangsikan oleh pemimpin-pemimpin besar dunia ini. Mereka selalu menjadi saksi hidup ketika tangan mereka yang lebih ditonjolkan, maka yang mereka dapat adalah tangan perkasa Tuhan yang menonjol dan dapat mencabut otoritas kepemimpinan mereka setiap waktu secara baru. Di minggu Advent yang pertama ini, kita terus berjuang untuk dekat dengan Tuhan. Maka dalam perjuangan kita dekat dengan Tuhan, Ia mau menyertai kita. Tangannya terulur untuk menjamah tangan kita, lalu Dia membawa kita ada di dalam minggu Advent yang penuh dengan damai dan sejahtera. Jika di minggu Advent ini kita abaikan Tuhan, hendaknya kita renung selalu. Tuhan pasti cabut otoritas kepemimpinannya. Jadi keabadian untuk memimpin itu ada di tangan Tuhan. Hari ini, jika saudara menjadi pemimpin lembaga gereja atau lembaga sosial lainnya, atau menjadi pemimpin lembaga politik, ingat bahwa keberlangsungan semua kepemimpinan itu ada di tangan Tuhan. Jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang benar, jadilah pemimpin yang menghargai orang, yang suka membelah hak orang, yang suka memperjuangkan keadilan, yang selalu bertindak benar dalam setiap keputusan. Itulah pemimpin yang sungguh-sungguh sadar bahwa kepemimpinan itu adalah titipan Tuhan. Ketika Tuhan bersama kita, perkara-perkara sorga akan dijatuhkan ke bumi. Ketika minggu besok ini kita bersama Tuhan, perkara sorga akan Tuhan curahkan ke kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Ketika Tuhan beserta kita, situasi dan kondisi yang memprihatinkan akan dijadikan indah pada waktunya. Ketika Tuhan menyertai kita, damai sejahtera yang dicari bangsa-bangsa di barat dan timur, di utara dan selatan, akan Tuhan nyatakan untuk semua anak-anak cucu, anak negeri dari sekarang sampai hari Natal tiba. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, sebab hari ini, minggu ini, kami belajar bersama bahwa Yesus Tuhan yang kami sembah
telah datang, sedang datang dan akan datang, menjadi pemimpin bangsa-bangsa di segala waktu dan di segala tempat. Minggu Advent yang pertama tahun ini, kami belajar bersama dari nubuat Nabi Mika bahwa Yesus, Raja Mesias, tidak hanya menjadi penyelamat bangsa Israel, tapi juga menjadi penyelamat bangsa-bangsa bukan Israel. Yesus Mesias itu juga menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi juru selamat bagi bangsa Papua, dari Sorong sampai Jayapura, dari Biak sampai Merauke, dari pulau-pulau terluar sampai ke pegunungan-pegunungan yang terpencil. Tuhan, kami butuh Engkau. Dekatlah dengan kami, biar kami tidak mengabaikan Engkau, dan Engkau memberikan kepada kami damai dan sejahtera yang dirindukan, yang dicari oleh bangsa-bangsa, termasuk oleh suku-suku bangsa di tanah ini. Supaya kami tidak terus-menerus merasa sebagai suku bangsa terkecil di bawah kolong langit-Mu ini. Tapi kami semakin yakin bahwa Engkau juga menjadikan kami menjadi suku bangsa yang besar pada masa-Mu di tempat di mana Engkau berikan pada kami. Tuhan sertai pimpinan gereja di aras jemaat, klasis dan sinode, supaya mereka menjadi pemimpin kami yang membawa akhlak kami, rohani kami untuk terus mengalami perubahan, sehingga kami mandiri dalam bidang teologi, daya dan dana, karena kerohanian kami diperkuat. Tuhan sertai dan berkati pemimpin-pemimpin di pemerintahan, sipil, TNI, Polri, baik di tingkat kampung sampai di tingkat pusat, supaya mereka terus hadir dan memberikan perhatian, membangun negeri, mulai dari kampung-kampung terkecil sampai di kota-kota terbesar, sehingga ketika kedapatan pembangunan yang mereka kerjakan hanya untuk popularitas, hanya untuk kota-kota besar saja, dan mengabaikan meningkatkan harkat dan martabat umat-Mu di kampung-kampung terkecil. Tuhan, sadarkanlah pemimpin-pemimpin itu, supaya mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan, mereka menjadi mitra Allah yang setia, yang dalam keputusan-keputusan politik dapat memberikan pertumbuhan dan perkembangan, pembangunan di segala bidang kehidupan bagi semua anak negeri, di kota sama dengan di kampung sama dengan di kota. Semua lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap harkat dan martabat umat-Mu, yang berada dalam tekanan-tekanan, Tuhan, lindungilah mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, supaya mereka tidak gentar, mereka terus berani menyatakan pembelaan kepada kehidupan sosial yang lebih adil dan makmur. Bapa di dalam surga, semua anggota keluarga kami yang dekat dengan kami maupun yang jauh, semua yang setia menopang kami dekat maupun jauh, kiranya Tuhan memberkati mereka. Lalu mereka yang terus merongrong kami, mereka yang terus mengejar kami, mereka yang terus menjatuhkan kami,
Tuhan, tunjukkanlah keadilan dan hukum-Mu yang pasti bagi mereka, supaya mereka tidak menunjukkan pelajaran-pelajaran terburuk di dalam kehidupan pribadi mereka, maupun pelajaran-pelajaran terburuk bagi orang-orang yang mau setia sampai akhir. Bapa di dalam surga, peganglah tangan kami, bawalah kami untuk menikmati hari-hari hidup, kerja dan pendapatan kami di masa raya Advent tahun 2023 di Jemaat Efata Matalamagi, Klasis GKI Sorong, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, sehingga kami layak untuk hidup dan mengalami Minggu berkat Tuhan, Minggu Advent yang kedua lagi, ketiga lagi, dan keempat lagi, sampai kami semua dapat memasuki masa raya Natal dalam damai dan sejahtera di tahun 2023. Amin.